bahwa tidak ada Indonesia kalau tidak ada Marhen, dan tidak ada Indonesia kalau tidak ada Nahdliyin. Oleh sebab itu, ketika Mas Hasto mengawal Ahok datang kemari, saya teguhkan pada waktu itu, kita kawinkan Marhen dan Nahdliyin karena dua entitas ini adalah pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi loyalitas jangan nunggu angin. Sekarang ini PDI dan Marhen kalah angin, tapi justru di situ kita dibutuhkan sebagai sahabat, sebagai teman sejati yang membela dengan semangat sampai titik darah yang mulia. Jangan tepuk tangan aja. Kami setia enggak pada Marhen? Ya. Kalau enggak setia, dipertanyakan Pancasila sampai. Sampai setia enggak pada Nahdliyin? Ya. Kalau sudah setia, maka sampai menjadi bagian dari bangsa terbaik negeri. Maka dari situlah saya berdoa mengadakan tasyakuran akbar sekaligus keluar negara. Jadi bukan partai yang lain yang membuat negara ini tetap kokoh, tetapi partai Marhen dan Nahdliyin itulah jiwa Marhen dan Nahdliyin itulah yang membuat Indonesia tetap utuh. Saya udah diskusi sama Mas Guntur, tapi doanya untuk ini enggak, Megawati terlalu kecil itu kalau doa begini. Peristiwa ulang tahun Mbak Mega ini adalah kebetulan sama dengan semangat kita untuk senantiasa membuat jaya Indonesia. Oleh sebab itu, Mbak Megawati ini merupakan personifikasi dari Ratu Ayu Kencana Ungu yang merupakan penguasa paling hebat yang melahirkan Prabu Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Jadi nggak main-main. Jadi bukan karena partainya, tapi memang sosoknya, jiwanya. Nah, ulang tahun ini bukan pribadi, ulang tahun ini Mbak Mega. Doa untuk Mas Hasto ini menunjukkan bahwa keadilan sudah ditegakkan dan kita perluas keadilan itu. Oleh sebab itu, sampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia, adakan perkawinan Marhen dan Nahdliyin karena dia adalah stockholder bangsa ini. Saya tidak anggota partai politik, saya harus pidato politik karena politik itu harus mesti kita. Maka ke depan Mas Hasto yang sekarang sudah jadi sekjen kembali, artinya Hasto Kristanto penunjukan kesaktiannya orang Jogja darah Mataram kembali hadir sebagai sekjen dan benteng utamanya Mbak Mega. Maksud kita dukung, jadi berjuang bukan karena duitnya, karena partainya, tapi siapa yang memegang ideologi Pancasila itu, itulah yang kita dukung sepenuhnya. Dan saya sudah mewakafkan jiwa raga untuk mendukung Mas Hasto sepenuhnya. Bahkan ketika ibunya Mas Hasto meninggal, saya masuk ke liang lahatnya. Saya datang ke Jogja karena persaudaraan itu hati, bukan kantong. Kalau kita belinya kantong, nggak ada persahabatan. Betul? Maka apakah Anda masih Indonesia?
Buktinya, pertama kali kalau mengaku sebagai orang Indonesia, kita harus berjiwa merdeka. Dan kata merdeka itu belum dicabut, karena merdeka itu berdasarkan Undang-Undang 45. Maka kita ngomong, teriakkan, merdeka! 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 Itu Indonesia. Jadi kalau sudah meneriakkan merdeka, gepeng kayak ini diwujudkan. Jiwa-jiwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, jiwa-jiwa Soekarno harus kita lestarikan. Karena di dua priai agung inilah Indonesia tetap lestari. Kalau kalian sudah mendengarkan kitab-kitab yang dibacakan oleh Kiai Munawi, mana Kiai Munawi? Kiai Munawi mana Kiai Munawi? Yang sekarang ini sedang membahas taklim mutaklimnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, maka menghormati ulama juga menghormati sahabatnya ulama. Dan menghormati Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari harus menghormati Soekarno. Ketika Indonesia goyang ganjing, NU sebagai pemper pertama menyiapkan pasukan-pasukannya, kiai-kiai pondoknya diberi pangkat kolonel, dipimpin oleh Mbah saya, Pak Abbas Buntet, dan tampil ke depan mampu menangkan perang dengan pasukan sekutu. Jenderal Malabi meninggal, digantikan Jenderal Nelson meninggal. Maka sekarang harus mulai Kiai NU mendukung terah perjuangannya Bung Karno, dalam hal ini Mbak Mega dan Mas Hasto. Siap? Saya takih janjimu harus berada di belakang saya, dan saya akan bantu sekuat tenaga. Jangan sampai ada tokoh yang memiliki nilai-nilai keadilan kemudian kita diam saja ketika mereka dizalimi. Ketika kita diam, itu sama dengan kita ikut serta mendolimi. Oleh sebab itu mari saya berdoa, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa dawaiha wa syiatul abdani wa afiyatiha wa nurul absari wa diyatiha wa quwwatul asyati wa arbahi wa bidatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa bil khusus Mbak Mega, PDI Perjuangan dan Mas Hasto Kristanto. Ada tokoh muda NU yang sekarang sudah berada di barisan mempertahankan PDI dan nasionalisme. Adik kita Gus Guntur, mudah-mudahan diberikan kerekatan hati, saling mempercaya dan saling melindungi. Kita semua yang hadir ini berniat bagaimanapun juga, meskipun PDI tidak berkuasa, tidak menjadikan sebab kita tidak berdoa bagi bangsa dan negara. Maka malam ini setelah kami bacakan hidupnya Sunan Kalijogo, mudah-mudahan Allah ridho dan kita hormat kepada Habib Baginda dan kenal junturnya. Kita sudah kembali. Saya yakin dengan kembalinya Nahdien kepada jalur yang benar, kepada Duriah Wali Songo, dan saya sendiri sebagai keturunan Sunan Giri ke-11 akan tetap mendukung sekuat tenaga bersama ribuan pasukan PKN untuk senantiasa menjaga bangsa dan negara tanpa kecuali, tidak membedakan ras, suku, agama, dan percaya.
kita adalah saudara. Jangan mau dipecah-pecah, jangan mau dicerai-beraikan menjadi firqah-firqah yang akhirnya menjadi cerai-berai. Sudah banyak negara ini yang dimakan oleh kapitalisme. Sudah banyak negara ini dicerai-beraikan oleh Yahudi. Kita jangan mau. Bung Karno mengajarkan kepada kita tidak memilih blok barat yang dikomandoi oleh Amerika, tidak memilih blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tetapi memilih blok sendiri yang namanya non-blok dan dicetuskan dalam konferensi Asia. Mari anak-anak kita ajarkan dengan sejarah ini, dan pondok ini tersimpan patung Bung Karno yang menjadi piala utama dunia Ganevo, Game of the New Emerging Forces. Di sini akan Mahensi sekaligus akan Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu persatukanlah ya Allah, jadikan partai nasionalis ini sak Mbak Mega, sak Mas Hasto, kemudian dengarkanlah siapapun yang membela negeri ini, utuhkan, jangan engkau cerai-berai, karena engkaulah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Engkaulah yang menjaga negeri ini sendiri. Ketika Gus Dur harga dolar 10.000, engkau melihat para musuh-musuhnya menurunkan Gus Dur. Engkau tahu ya Allah, sekarang ini dolar sudah 17.000. Banyak sesepuh-sepuh, banyak ulama-ulama yang di bawah tanah datang kepadaku menyampaikan pesan bahwa negeri ini akan terjadi Bharatayuddha. Jangan, kalau Bharatayuddha, berapa puluh ribu rakyat Indonesia yang tidak bersalah kehilangannya, berapa liter darah yang akan mengenai bumi pertiwi. Jangan ya Allah, selamatkanlah bangsa ini. Rabbana atina fid dunya wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salimna ya Allah, salimna ya Allah. Apa di dunia wal akhirah wa fitna bihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rekatkanlah rakyat Indonesia di berbagai kalangan ini untuk tampil minimal menjadi bagian dari sedikit orang yang menegakkan keadilan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillah rabbil alamin. Kita pakaikan lagi kemerdekaan. Sanggup? Yang semangat ya. Merdeka! 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 Sebenarnya Marhemis dan Nahdliin yang berhak memberikan kata merdeka ini. Artinya jadi sampai ada hak untuk memberikan kata merdeka. Bukan polisi bocok yang hanya numpang hidup di partai-partai dan kemudian menjadi koruptor. Bukan. Ya, sanggup mendukung Mas Hasto? Tak pakai janji ini. Apa umurnya sudah 76? Sebentar lagi mati. Jadi kalau akhirnya nanti kapan di akhirat atau paling tidak, kalau kamu boleh jadi janji, kalau malam-malam tak ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.